Ya teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara meningkatkan performa GPU pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi video ini merupakan versi fullnya, yang dimana durasi video ini kemungkinan akan sangatlah panjang. Nah, jadi kita langsung aja mulai. Jadi pertama-tama di sini teman-teman bisa langsung aja download file yang sudah gua siapkan ini. Jadi untuk link downloadnya ada di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Kalian bisa klik aja untuk link media file-nya, lalu tinggal di-download untuk filenya. Dan kalau sudah di-download, kalian bisa langsung ekstrak terlebih dahulu dengan cara klik kanan pada filenya, lalu pilih extract here. Dan kalau sudah selesai, kalian bisa langsung buka saja jika sudah muncul untuk foldernya. Nah, sekarang di sini untuk langkah-langkahnya lumayan banyak, jadi ada 11 langkah. Oke, sekarang kita mulai dari yang langkah pertama, yaitu membuat restore point. Jadi di sini gua saranin untuk kalian semua buat restore point terlebih dahulu, agar semisal kalau kalian mengalami nih sistem kalian menjadi error atau mungkin ada suatu masalah yang tidak dapat terselesaikan sehabis menonton video ini, kalian bisa balik lagi ke sistem yang awal lewat restore point ini. Nah, cara buat restore point-nya itu gimana? Kalian bisa langsung aja buka untuk script-nya ini dengan cara klik kanan pada script-nya, lalu pilih Run as Administrator. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik Yes. Nah, kemudian nanti di sini kalian akan dikasih 3 menu pilihan. Yang pertama di sini ada buat restore point, kedua ada menu restore point, dan yang ketiga adalah exit. Jadi di sini kita ingin membuat restore point, jadi kita bakal masukin huruf R, lalu enter. Kemudian kalian tinggal tunggu sampai proses pembuatan restore point-nya selesai. Oke, jadi di sini sudah selesai. Kalian bisa klik aja OK karena restore point berhasil dibuat. Klik OK, lalu enter. Nah, kemudian kalau semisal saja kalau kalian ingin kembali ke sistem yang awal, kalian bisa masukin aja huruf RS, R dan S seperti ini, lalu tinggal di enter. Maka nanti kalian bakal membuka menu restore point. Kemudian kalian bisa klik next, dan kalian pilih yang namanya itu GPU full 2025. Dan kalau sudah, kalian bisa klik next, dan klik finish, dan nantinya restore point ini akan bekerja semestinya. Dan kalau sudah, nanti tinggal ditunggu aja deh, sampai restore point-nya itu selesai bekerja. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Dan kalau sudah, kita bisa pilih exit, jadi bisa masukin huruf X, lalu enter. Kemudian kalau sudah, kita bisa kembali lagi. Lalu lanjut, sekarang kita masuk ke nomor kedua, di sini ada awalan. Nah, kemudian kita masuk ke mematikan startup dan background apps. Kita masuk terlebih dahulu ke mematikan background apps. Nah, jadi di sini untuk background apps, gue itu tidak bosan-bosan mengingatkan ke kalian semua untuk selalu mematikan background apps. Karena dari namanya saja yaitu background apps yang artinya latar belakang dan ada aplikasi. Ya dimana kalau kita biarin nyala, nanti seluruh aplikasi yang dapat berjalan di latar belakang itu akan nyala dan berjalan terus-menerus. Sehingga itu dapat menyebabkan resource komputer maupun laptop kita itu terpakai secara diam-diam. Entah itu CPU, memori, disk, bahkan GPU. Jadi saran dari gue itu kalian langsung matiin atau off-kan, karena ini yang paling recommended. Tapi kalau semisal kalian ada suatu aplikasi yang membutuhkan background apps menyala kayak gua, nah itu kalian bisa biarin aja menyala. Tapi kalian harusnya nih mati. Jadi kalian bisa pilih yang off dengan cara klik kanan, lalu pilih merge, lalu klik yes, dan oke. Kemudian kalau kalian berubah pikiran, atau mungkin ada aplikasi yang menjadi error, kalian bisa nyalain kembali guys. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah, kalian bisa kembali lagi, lalu kalian lanjut ke mematikan startup apps. Di sini kita memakai program pihak ketiga yang bernamakan Autoruns untuk mematikan startup apps. Kemudian untuk jenis programnya sendiri atau versi programnya sendiri, di sini kalian bisa pilih apakah sistem kalian itu masih support 32 bit atau sudah support 64 bit.
Jadi bisa disesuaikan. Kalau gua di sini sudah 64 bit, jadi gua bakal masuk ke yang 64 bit. Kemudian kalian bisa buka untuk autorance-nya dengan cara klik kanan pada autorance, lalu pilih run as administrator. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik yes. Kemudian kalau semisal kalian saat membuka autorance, kalian menjumpai peringatan seperti ini, kalian bisa langsung aja pilih agree. Karena peringatan ini akan muncul saat kalian pertama kali membuka autorance secara admin. Kalian pilih agree aja, dan nanti autorance-nya bakal langsung kebuka secara otomatis. Nah, jadi di sini kita akan fokus ke satu tujuan saja untuk mematikan startup apps. Ya, dimana startup ini ada kaitannya dengan aplikasi yang ada pada PC atau laptop kita. Jadi hanya beberapa aplikasi saja. Jadi kita bisa pergi ke yang namanya logon di sini atau di logon. Kemudian di sini kalian bisa langsung aja matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna. Nah, jadi kalian cukup matiin aja nih startup pada aplikasi yang sekiranya sudah tidak berguna atau mungkin sudah tidak terpakai. Karena startup ini sama halnya dengan yang namanya background apps. Nah, jadi kalian bisa langsung matiin aja nih beberapa startup pada aplikasi yang sekiranya sudah tidak terpakai. Karena ini akan berdampak kalau semisal kalian mau booting atau masuk ke Windows. Jadi saat kondisi kalian itu menyalakan laptop atau PC. Jadi saat kalian nyalain aplikasi tersebut yang startupnya menyala, langsung kebuka, kemudian berjalan di latar belakang atau di background. Yang dimana hal tersebut akan mengkonsumsi yang namanya daya resource yang kalian miliki guys, pada laptop maupun PC kalian. Jadi kalian bisa langsung matiin aja. Jadi cara matiinnya di sini kalian tinggal hilangkan centangnya saja guys. Jadi kalau centangnya sudah hilang, itu berarti startupnya sudah mati. Jadi kalau kalian sudah selesai kayak gua, kalian bisa langsung tutup aja untuk autorance-nya. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa kembali lagi ke sini. Sekarang kita masuk ke nomor kedua, yaitu efek transparan Windows. Jadi kalian bisa masuk aja. Nah, jadi jujur di sini untuk efek transparan Windows ternyata ada sedikit penggunaan resource pada GPU kalian. Ya, dimana kalau kalian tidak tahu, efek transparan Windows itu sebenarnya kalian bisa ubah melalui settings. Jadi settingsnya itu berada di sini guys. Kalau nggak salah itu letaknya di personalization, kemudian di colors. Nanti kalian bakal menjumpai pengaturan transparency effect pada Windows. Jadi di sini yang ingin gua sampaikan, ini tergantung dari kenyamanan diri kalian masing-masing. Karena kebanyakan orang itu di Windows memakai atau istilahnya itu suka memakai efek transparan Windows. Jadi mana hal tersebut berdampak negatif karena efek transparan Windows juga akan mengkonsumsi daya resource GPU yang dimana memang tidak kelihatan atau bisa dibilang cukup sedikit. Cuman itu sangatlah berpengaruh guys, terutama kita yang sebagai gamers ya yang sering main game setiap hari. Jadi di sini gua akan pilih off karena selain gua mengetahui efek samping efek transparan Windows, gua itu memang juga tidak suka efek transparan Windows yang dimana terlihat sangatlah buruk ya kalau bagi gua. Jadi gua bakal pilih off dengan cara klik kanan pada yang off, lalu pilih merge, lalu klik yes, yes, dan oke. Tapi kalau semisal kalian ingin menyalakannya kembali, kalian bisa pilih yang on saja guys. Dan nanti efek transparan Windows bakal menyala kembali. Dan kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Lanjut ke nomor ketiga, di sini ada performance option. Kalian bisa buka aja, di double klik. Kemudian di sini, kalian bisa pilih yang adjust for best performance. Yang semula kalian pilihnya let Windows choose what is best for my computer, kalian bisa pilih adjust for best performance. Tapi di sini kita perlu menyalakan beberapa fitur agar kita sebagai pengguna Windows semakin lebih nyaman. Jadi yang pertama di sini ada smooth edge of screen fonts.
kemudian show window contents while tracking, dan show thumbnails instead of icons. Jadi hanya ketika ini saja. Dan kalau sudah selesai, kalian bisa klik apply. Kemudian OK, dan sudah selesai. Kemudian kalau sudah, kalian bisa kembali lagi ke halaman utama. Sekarang kita masuk ke nomor ketiga, yaitu cek versi driver GPU. Oke, jadi tema kita ini adalah tentang GPU, yang dimana gua saranin kalian semua untuk cek terlebih dahulu versi driver kalian itu sudah memakai yang terbaru atau belum. Jadi caranya kalian bisa pilih kalian itu termasuk pengguna GPU atau VGA merek apa, apakah AMD, Intel Graphics, atau Nvidia. Kalau gua di sini Nvidia, jadi kalian tinggal buka aja gitu, semisal seperti ini. Kemudian nanti kalian bisa cari aja deh untuk versi driver GPU kalian di websitenya. Jadi ini untuk Intel Graphics, kemudian ini untuk AMD, dan yang terakhir tadi untuk Nvidia. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Kalian cek ya kan, kalau semisal ada, kalian download, install terlebih dahulu. Dan kalau semisal kalian sudah memakai yang versi terbaru, nah kita bisa lanjut nih. Kita bisa lanjut ke langkah yang keempat, yaitu untuk mesetting GPU kalian. Atau settingan GPU gitu. Nah, ini bisa dipilih lagi. Kalau gue itu pakai Nvidia. Nah, jadi di sini kalian bisa untuk mengikuti panduan video yang sudah gue sediakan untuk kalian semua. Jadi entah di Nvidia, kemudian Intel, dan sekaligus AMD untuk mesetting terlebih dahulu guys. Jadi contoh kalau di Nvidia itu ada namanya Nvidia Control Panel. Nah, kalian mau setting terlebih dahulu itu guys ke settingan yang terbaik. Jadi untuk panduannya ini merupakan video yang pernah gua buat di tahun 2024, yang dimana so far untuk settingannya masih sama untuk tahun ini guys, yang dimana juga masih yang terbaik untuk tahun ini. Jadi kalian bisa langsung double klik aja untuk menonton videonya. Dan sudah deh, kalian ikutin. Dan kalau sudah selesai dan sudah memiliki settingan yang terbaik nih GPU kalian, kita lanjut ke nomor yang kelima. Di sini ada menyalakan HAGS. Oke, jadi kalau kalian belum tahu, HAGS ini merupakan fitur Hardware Accelerate GPU Scheduling, yang dimana ini terletak di Graphics Settings. Jadi ini merupakan tampilan HAGS di Windows 10 dan ini di Windows 11. Nah, jadi di sini untuk HAGS sendiri, kebanyakan orang itu minta dimatiin untuk hasil yang terbaik. Cuman ini nantinya akan ngaruh ke yang namanya kalau semisal kalian suka yang namanya editing video, render video, dan seterusnya guys yang berkaitan dengan video. Nah, jadi kalau menurut gua ya, menurut gua pendapat pribadi, fitur HAGS ini sangatlah penting. Meskipun beberapa orang itu menganggap fitur ini kurang guys. Tapi tidak ada salahnya mencoba guys. Kalau semisal kalian dinyalain ada rasa nggak enak, kalian coba matiin gitu guys. Tapi kalian coba dinyalain dulu guys. Jadi kalian bisa pilih yang on dengan cara klik kanan, lalu pilih merge, klik yes, yes, dan oke. Dan sudah selesai. Kalau sudah, kalian bisa kembali lagi. Lanjut ke langkah yang keenam. Di sini kita memakai yang namanya salah satu program bernamakan MSI Mode Tool. Kalian bisa masuk aja. Lalu kalian bisa klik kanan pada programnya, lalu pilih Run as Administrator. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik yes, dan nanti dia akan kebuka secara otomatis. Jadi untuk membuka programnya itu kalian harus secara run as admin ya, karena kalau cuma di double klik itu nanti programnya error. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini yang pengen kita lakukan, kita cukup cari VGA atau GPU kita guys. Jadi kalian tinggal cari aja nih di daftarnya ini, di listnya ini, cari VGA kalian guys atau GPU kalian.
Contoh semisal GPU gua ini sudah ketemu, dan kalau sudah ketemu, di sini kalian bisa langsung aja centang kotak MSI. Jadi kan di sini ada kolom MSI. Nah, kalian bisa centang untuk kotak GPU kalian, guys. Kalian tinggal centang di kolom MSI kalian, dicentang. Kemudian untuk interrupt priority, gua saranin kalian tinggalkan di undefined saja, guys. Karena kebanyakan orang itu pada bilangnya harus yang high, harus yang high. Nah, nyatanya itu bagusnya itu di undefined, guys. Jadi di GPU kalian kotak MSI dicentang, kemudian interrupt priority kalian tinggalkan di undefined saja. Dan kalau sudah, kalian bisa klik apply di kanan pojok atas. Klik apply di kanan pojok atas, dan kalau sudah, kalian bisa tutup untuk programnya. Kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi ke halaman utama. Sekarang kita akan masuk ke langkah yang ketujuh. Di sini langkah ketujuh kita memiliki selalu menjalankan GPU di clocks yang maksimal. Oke, jadi di nomor ketujuh ini kita itu mau clock yang ada pada GPU atau VGA kita itu biar bekerja lebih maksimal, guys. Jadi biar performa yang dihasilkan juga cukup meningkat gitu. Dan di sini kalian bisa pilih ya untuk GPU yang kalian pakai, apakah AMD, Intel Graphics, atau mungkin Nvidia. Nah, kalau gue di sini pakai Nvidia, jadi gue bakal masuk ke Nvidia. Kemudian pengguna Nvidia kalian bisa langsung jalanin aja ini file regedit-nya dengan cara klik kanan pada filenya, lalu pilih merge, klik yes, dan oke. Nah, jadi seperti itu, dan kebetulan gue sudah jalanin, jadi gue nggak perlu jalanin lagi. Kemudian kalau kalian di Intel, itu juga sama. Kemudian AMD juga sama. Oke, jadi seperti itu. Jadi kurang lebih sama ya untuk cara jalaninnya untuk ketiga merek ini. Kemudian kalau sudah, kita bisa kembali lagi ke halaman utama. Lanjut ke nomor ke-8, di sini ada GPU tweaks. Ya, dimana GPU tweaks ini ada settingan rahasia yang bisa kita ubah dan kita pasangkan di komputer atau laptop kita. Lagi-lagi di sini kita pilih merek ya, guys. Apakah AMD, Intel Graphics, atau Nvidia? Seperti biasa, gue itu masuk ke Nvidia. Nah, di sini kalau kalian pakai Nvidia, ini ada script, kalian tinggal jalanin aja dengan cara klik kanan pada scriptnya, lalu pilih Run as Administrator. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik yes. Kemudian kalau tampilannya seperti ini, kalian cukup enter aja, jadi enter. Nah, nanti bakal berjalan dan selesai. Kalau sudah, tinggal di enter lagi untuk keluar, dan beres, sudah selesai. Kemudian kalau di merek lain, contoh di Intel, ini berupa file regedit, jadi cukup diklik kanan lalu merge. Kemudian AMD, kalau di AMD ini berupa script, jadi caranya sama kayak Nvidia. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke halaman utama, kita lanjut ke nomor 9. Jadi nomor 9 ini ada lainnya, tapi tidak disarankan. Jadi yang pertama di sini ada mematikan GPU Energy Driver. Jadi mana ini sangat berisiko. Jadi kalau kalian mau matiin, kalian cukup jalanin scriptnya ini dengan cara klik kanan pada scriptnya, lalu pilih Run as Administrator, dan kalian jalanin aja. Tapi kalau kalian nggak mau, nah itu nggak apa-apa guys. Kalian tinggal lewatin aja atau kalian skip. Tapi kalau kalian mau baca dulu ya penjelasannya, kalian bisa baca di baca aku dulu ini untuk teksnya. Jadi kalian tinggal baca dulu ya kan, pelan-pelan dipahamin. Kalau semisal kalian tetap nih ragu-ragu, nah kalian mending lewatin aja. Oke, jadi seperti itu kurang lebih. Kemudian yang kedua di sini ada nonaktifkan pencarian driver otomatis. Nah, jadi untuk
Nomor 2 ini sebenarnya boleh-boleh aja ya bagi kalian itu untuk menonaktifkan pencarian driver otomatis. Cuma nantinya ke depannya fitur pencarian driver otomatisnya ini bakal tidak berfungsi dengan normal, jadi mana gua itu tidak memiliki backupannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kalian mau nih, kalian tinggal klik kanan aja pada file regedit-nya, pilih merge, klik yes, yes, dan oke. Kemudian yang ketiga, di sini ada driver updates. Ini juga sama, cuma perbedaannya kalau nomor 2 ini pencariannya, jadi istilahnya itu searching. Nomor 3 itu adalah update-nya. Jadi sangat inilah berkaitan satu sama lain. Jadi seperti itu. Jadi cara jalaninnya juga sama. Klik kanan, pilih merge, klik yes, dan oke. Dan perbedaannya di sini gua itu punya backupannya. Jadi bisa dibilang ini masih aman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke nomor ke-10. Balik lagi ke halaman utama. Kita sudah sampai di ujung video guys, yaitu di nomor 10. Nah, nomor 10 ini sangatlah disarankan guys. Kalian wajib ikutin, kalau enggak bakal nyesel guys. Bakal nyesel ya kan? Nah, jadi nomor 10 ini yang pertama ada FSO. FSO ini merupakan full screen optimization, ya dimana full screen optimization ini sudah ada pengembangan sendiri guys, terutama di Windows 11. Jadi kalian bisa klik kanan pada scriptnya ini, lalu pilih Run as Administrator. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik yes. Nah, ini ada pertanyaan guys, yang cukup simple. Apakah Anda berada di Windows 10 atau di Windows 11? Kalian jawab nomor 1 untuk Windows 10, nomor 2 untuk Windows 11. Kalau gua di sini sudah jelas banget, gua memakai Windows 11, jadi gua bakal jawab nomor 2, lalu enter, dan sudah selesai. Kalau sudah, kalian bisa enter aja untuk keluar, dan udah deh, simple banget. Dan kalau sudah, kalian bisa kembali lagi, lanjut ke nomor kedua, di sini ada game mode. Nah, jadi untuk game mode sendiri itu terletak di settings. Jadi kalau kalian tidak tahu, ini untuk gambarannya. Jadi ini berada di settings, di bagian gaming, terus game mode gitu. Nah, jadi di sini untuk fitur game mode, ternyata di Windows 11 itu sudah ada peningkatan signifikan yang jauh lebih baik dibandingkan game mode di Windows 10. Jadi bisa gua simpulkan, untuk game mode, gua saranin dimatiin jika kalian berada di Windows 10. Kemudian kalau kalian berada di Windows 11 kayak gua saranin kalian nyalain fitur game mode. Nah, jadi seperti itu ya, cukup jelas ya untuk kesimpulannya. Matiin kalau kalian di Windows 10, nyalain kalau kalian di Windows 11. Oke, gua bakal pilih yang nyalain karena gua di Windows 11. Klik kanan yang on, lalu pilih merge, klik yes, yes, dan oke. Nah, sudah selesai guys ya akhirnya. Dari banyaknya ya, 1 sampai 10. Sekarang kita masuk ke nomor 11, yaitu restart PC atau laptop. Jadi, kalian tinggal double klik aja nih. Nomor 11-nya tinggal di double klik dan nanti PC atau laptop kalian bakal ke restart dengan sendirinya ya, oke? Oke, jadi video tentang cara meningkatkan performa CPU pada PC tahu sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak pada subscribe sini, oke? Oke, video sampai sini dulu. Tunggu next video ya. Dadah!